Berangkat dulu jalan-jalan ke sungai. Ayo Pak, kembarang Bab 3611 ingin tidur. Bai Zhe mengikuti Zhou Tiangxuan dan terkejut saat melihat itu adalah Ye Chong. Belakangan, Bai Zhe memberitahu Zhou Tiangxuan apa yang terjadi sebelumnya. Zhou Tiangxuan memandang Ye Chong, matanya berkedip. Bisakah kamu juga membentuk formasi dengan satu tangan? Haha. Pemuda itu benar-benar mampu. Tetapi apakah kamu sedang terburu-buru? Kamu harus tahu rahasia kenaikan yang abadi. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada makhluk abadi yang naik. Zhou Tiangxuan tidak mempercayai kata-kata Ye Chong. Dia mencibir, anak muda, jangan berbohong padaku. Kamu masih memiliki kekuatan. Jangan mencari kematian. Hari ini, kamu bisa memberitahuku rahasia yang ditinggalkan oleh yang abadi. Atau kamu tidak ingin meninggalkan Gaowan. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak peduli dengan Zhou Tiangxuan, dan terus berjalan ke depan. Zhou Tiangxuan berdiri di depan Ye Chong dengan ekspresi muram, berhenti. Saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang kuat. Jika kamu menghentikanku lagi, kamu akan mati. Jika kamu maju satu langkah lagi, kamu akan mati. Tak satu pun dari mereka menyerah pada yang lain. Dalam sekejap, seluruh lapangan menjadi tegang. Suasana antara Ye Chong dan Zhou Tiangxuan seperti tali busur yang kencang, hampir pecah. Langkah Ye Chong sangat santai, dan dia berjalan semakin dekat. Bagi orang luar, setiap langkah tampaknya menantang keuntungan Zhou Tiangxuan. Karena Zhou Tiangxuan adalah ahli Feng Shui nomor 1 di Provinsi Gaowan, tidak ada seorang pun yang berani melanggar keinginannya seperti ini. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan hati-hati. Dia juga tahu bahwa kekuatan Ye Chong tidak boleh diremehkan dan dia bukan orang biasa. Oleh karena itu, Zhou Tiangxuan membuat persiapan secara rahasia, dan energi seluruh tubuhnya bersirkulasi, bersiap untuk pertempuran berikutnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Ye Chong pergi. Namun, ketika Ye Chong menghampiri Zhou Tiangxuan, dia tidak melakukan gerakan rumit apapun. Saya melihat Ye Chong hanya meraih bola di udara. Tindakan ini tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang tak terduga. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Ye Chong melakukannya. Kemudian, tubuh Zhou Tiangxuan tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya terputus. Tuan, seru Bai Zhe. Dia bergegas maju, tetapi hanya bisa melihat tanda-tanda bahwa Zhou Tiangxuan telah kehilangan nyawanya. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya, yang menurutnya tak terkalahkan, bisa mati begitu saja. Pukulan Ye Chong langsung mematahkan garis hidup Zhou Tiangxuan. Bagi masyarakat awam, ini adalah cara yang tidak terbayangkan. Tidak hanya membutuhkan kekuatan yang dahsyat, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan. Orang luar tidak dapat memahaminya, dan kekuatan Ye Chong secara alami melampaui apa yang dapat dibayangkan orang-orang ini. Semua orang yang hadir juga tercengang.
Mereka memandang Ye Chong dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya, dan Ye Chong pergi begitu saja, meninggalkan keterkejutan dan kebingungan di mana-mana. Bai Ze berlutut di samping Zhou Tiangxuan, tangannya gemetar, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan menjadi keterkejutan yang lebih besar. Kematian sang master merupakan kejutan sebelumnya, tetapi kemudian menjadi kejutan. Sosok Ye Chong berangsur-angsur memudar. Dia tidak menganggap serius pembunuhan Zhou Tiangxuan. Ketika dia pergi dari sini, dia ingin mengungkap rahasia lampu pemicu jiwa dan membuka pintu ke Hades Kutub Timur. Zhou Tiangxuan berani menghentikannya. Dan tak lama kemudian, kematian Zhou Tiangxuan langsung menimbulkan keributan di Gaowan. Tindakan putus asa Zhou Tiangxuan tidak menyangka akan hancur begitu cepat. Setelah Ye Chong meninggalkan provinsi Gaowan, dia kembali ke kota Nanwang. Karena dia tidak bisa melupakannya, Ye Chong terbang langsung di ketinggian rendah dan segera kembali ke kota Nanwang. Ketika Ye Chong muncul di pintu rumah Qiu Xiaosui, Qiu Xiaosui dalam keadaan linglung di dekat jendela, dengan sedikit kesedihan di matanya. Mendengar ketukan di pintu, Qiu Xiaosui membuka pintu dengan lesu. Ketika dia melihat sosok Ye Chong yang dikenalnya, matanya langsung bersinar karena terkejut. Ye Chong, kamu kembali, suara Qiu Xiaosui penuh kegembiraan, dan senyumannya seperti bunga yang mekar di musim semi, hangat dan cerah. Ye Chong terkekeh. Ya, saya juga menemukan lampu pemicu jiwa lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Qiu Xiaosui mengangguk, sedikit malu, lalu membiarkan Ye bergegas masuk ke kamar. Kemudian, Qiu Xiaosui menanyakan pengalaman Ye Chong selama periode ini dengan penuh perhatian. Ye Chong tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, dia menginginkan bantuan Qiu Xiaosui. Kemudian, dia memberitahu Qiu Xiaosui segalanya tentang lampu pemicu jiwa. Qiu Xiaosui mendengarkan cerita Ye Chong, dan bahkan sekarang, dia masih meragukannya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Hades Kutub Timur adalah dunia bawah, Qiu Xiaosui menjadi sedikit khawatir. Ye Chong, apakah kamu benar-benar ingin memasuki dunia bawah Kutub Timur? Lalu, bukankah itu berarti kematian? Ye Chong tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Tapi aku butuh bantuanmu. Lagi pula, kamu memiliki sumbu lampu pemicu jiwa. Qiu Xiaosui sebenarnya tidak terlalu mempercayai Ye Chong sekarang. Tapi dia bersedia membantu Ye Chong. Saya dapat membantu Anda dalam hal apapun, katakan saja kepada saya. Ini harus menunggu sampai tengah malam, kata Ye Chong. Lampu pemicu jiwa paling berguna hanya di tengah malam. Wajah Qiu Xiaosui menjadi lebih merah ketika dia mendengar bahwa itu harus menunggu sampai tengah malam. Pada tengah malam, di kamar tidur nyaman Qiu Xiaosui, lampu lembut bersinar di setiap sudut, menciptakan suasana damai dan nyaman. Qiu Xiaosui duduk di samping tempat tidur, dengan sedikit rona di wajahnya. Dia mengenakan gaun tidur putih sederhana,
dengan kulit putih dan 2 kaki telanjang tergantung di tepi tempat tidur. Pakaian lembut itu menyentuh kulitnya dengan lembut, menonjolkan sosok anggunnya. Rambut panjangnya tergerai dengan santai di bahunya, dan beberapa helai rambut tergerai di dadanya, menambah sedikit kelembutan. Ye Chong berdiri di samping tempat tidur dan berbisik kepada Qiu Xiaosui. "Baiklah, Xiaosui, terima kasih. Ini mungkin sulit bagimu, tetapi hanya dengan bantuanmu aku bisa berhasil." Qiu Xiaosui mengangguk dengan lembut, dan berkata dengan suara lembut, "Ye Chong, aku percaya padamu. Katakan saja padaku, siapa yang ingin aku melakukan apa?" "Tidur?" Wajah Qiu Xiaosui menjadi lebih merah. "Apa, tidur saja? Ingin tidur denganku? Kamu sangat jahat. Kamu masih menemukan banyak alasan untuk tidur denganku." Ketika Ye Chong mendengar ini, wajah lamanya memerah dan dia berkata dengan cepat, "Tidak, tidur saja dan serahkan sisanya padaku." Qiu Xiaosui menekan jari kakinya ke tanah karena malu. Oh, itu yang aku maksud." Ye Chong tersenyum dan membiarkan Qiu Xiaosui berbaring di tempat tidur. Qiu Xiaosui berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Meskipun dia tahu ada alasannya, Qiu Xiaosui masih merasa sedikit malu berbaring di depan pria seperti ini. Di sisi lain, Ye Chong tidak banyak berpikir dan mulai berkonsentrasi mengaktifkan mantranya. Bab 3612 Rahasia Lampu Pemicu Jiwa. Qiu Xiaosui sedang berbaring di tempat tidur, sementara Ye Chong berdiri di samping tempat tidur, menggerakkan tangannya perlahan di udara dan mulai mengucapkan mantranya. Cahaya cian samar terpancar dari telapak tangannya, yang memaksa sumbu lampu pemicu jiwa keluar dari tubuh Qiu Xiaosui. Benar saja, dengan aktivasi mantra Ye Chong, sumbu di tubuh Qiu Xiaosui mulai muncul perlahan. Padahal, yang disebut sumbu adalah kekuatan lampu pemicu jiwa. Saya melihat kekuatan ini memancarkan lingkaran cahaya lembut, seperti api merah kecil, diserap dari tubuh Qiu Xiaosui. Ye Chong dengan hati-hati mengeluarkan sumbu Qiu Xiaosui, dan kemudian mengeluarkan 2 lampu pemicu jiwa yang dia peroleh sebelumnya dari senjata ajaib luar angkasanya. Lalu, Ye Chong perlahan mengumpulkan kekuatan 3 lampu di udara. Hanya 3 sinar cahaya berwarna merah darah yang terlihat, seolah-olah ada tarikan, perlahan menyatu, membentuk bola cahaya berwarna merah darah. Bola cahaya ini perlahan berputar di dalam ruangan, memancarkan aura misterius dan kuat. Inilah inti dari lampu pemicu jiwa, yang berisi seluruh memori dan kekuatan lampu pemicu jiwa. Akhirnya, kumpulan esensi ini menyusut hingga seukuran telapak tangan Anda, dan warnanya sangat cerah. Ye Chong menatap lampu merah darah. Dia mulai berkonsentrasi dan menuangkan kesadarannya ke dalam lampu pemicu jiwa. Segera, semua kenangan dari 3 lampu pemicu jiwa mengalir ke dalam pikiran Ye Chong. Dia melihat asal mula lampu pemicu jiwa dan perubahan yang dialaminya. Tentu saja, saya juga melihat semua rahasia dunia bawah kutub timur, dan bahkan mengetahui cara memasuki dunia bawah kutub timur. Selain itu, Ye Chong juga melihat sebuah rahasia yang memecahkan keraguannya yang sudah lama ada.
Faktanya, seperti dugaan Ye Chong pada awalnya, game VR sebelumnya yang bisa membunuh orang memang disebarkan oleh Jin Xiao Guang. Dan orang di belakang Jin Xiao Guang tidak lain adalah makhluk surgawi Xiao Qiang. Ye Chong tidak tahu apa tujuan dari makhluk surgawi Xiao Qiang, tapi itu jelas bukan hal yang baik. Adapun alasan sebenarnya, kami hanya bisa bertanya pada Xiao Qiang. Selain itu, Ye Chong dapat mengetahui dari ingatannya bahwa Xiao Qiang telah menemukan Jin Xiao Guang, yang diubah menjadi dua lentera yang merangsang jiwa. Terlihat bahwa Xiao Qiang juga sangat tertarik dengan hal ini. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan mungkin karena dia tidak menemukan lampu pemicu jiwa ketiga. Tampaknya rahasia Hades Kutub Timur memang sesuatu yang ditakuti bahkan oleh surga dan manusia. Memikirkan hal ini, Ye Chong menjadi lebih bertekad untuk memasuki dunia bawah Ji Timur. Namun, meskipun Ye Chong melihat cara untuk memasuki dunia bawah Kutub Timur, dia juga mengetahui efek sampingnya. Artinya, hanya jiwa Ye Chong yang bisa memasuki dunia bawah Kutub Timur. Namun, saat jiwa masuk, tubuhnya akan menjadi sangat rapuh. Jika dia diserang, dia akan benar-benar mati. Setelah tubuhnya kembali, jiwa Ye Chong tetap berada di dunia bawah Kutub Timur, tidak pernah kembali. Sepertinya kita masih perlu merencanakannya dengan matang, pikir Ye Chong. Kemudian, Ye Chong menarik kesadarannya, dan dia telah memperoleh semua informasi yang dia inginkan. Pada saat ini, lihatlah Qiu Xiaosui berbaring diam di tempat tidur dengan mata tertutup. Karena sumbu lampu pemicu jiwa dicabut sendiri, Qiu Xiaosui sekarang dalam keadaan mati suri. Ye Chong tersenyum dan menuangkan semua esensi lampu pemicu jiwa ke dalam tubuh Qiu Xiaosui. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat, dan orang-orang di dunia seni bela diri tidak tahu seberapa besar mereka memimpikannya. Kemudian, Qiu Xiaosui terbangun dari mati suri. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat rileks dan energi. Dia membuka matanya dan melihat Ye Chong duduk di samping tempat tidur, menatapnya sambil tersenyum. Reaksi pertama Qiu Xiaosui adalah terkejut karena dia benar-benar tertidur. Dia menggosok matanya dan bertanya, "Ye Chong, apa kabar? Aku benar-benar tertidur." Ye Chong tersenyum lembut dan berkata, "Semuanya sudah berakhir. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya sudah mendapatkan informasi yang saya inginkan. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" Qiu Xiaosui menggeliat, dan dia merasakan kekuatan hangat mengalir di tubuhnya. Kekuatan ini membuatnya merasa segar dan penuh vitalitas. Dia berkata dengan terkejut, saya merasa ada sesuatu di dalam tubuh saya. Apa yang terjadi?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Aku meninggalkan kekuatan 3 lampu pemicu jiwa di tubuhmu. Sekarang, kamu memiliki kekuatan yang kuat." Setelah mendengar ini, mata Qiu Xiaosui langsung bersinar karena kegembiraan. "Jadi, aku bisa sekuat kamu?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Selama kamu berlatih dengan rajin, jika diberi waktu, kamu bisa lebih baik dariku." "Bolehkah aku berlatih juga? Benarkah?" Qiu Xiaosui bertanya dengan penuh semangat.
Dia sudah lama iri dengan metode Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan beberapa pil dan buku rahasia dari tangannya dan menyerahkannya kepada Qiu Xiaosui. Ini diberikan kepadamu. Ini berisi metode kultivasi dan beberapa ramuan untuk membantu budidaya. Kamu bisa mulai berlatih sesuai dengan instruksi di buku rahasia. Ramuan ini akan membantumu menyerap dan menggunakan energi dalam tubuhmu dengan lebih baik. Qiu Xiaosui mengambil ramuan dan buku rahasia, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Dia bahkan mulai berfantasi untuk bisa menjelajahi misteri seni bela diri bersama Ye Chong. Ye Chong, terima kasih banyak. Saya pasti akan berlatih keras dan memenuhi harapan Anda. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Ye Chong berdiri. Oke, sudah hampir waktunya. Sudah waktunya aku pergi. Qiu Xiaosui melihat di luar masih gelap dan bertanya dengan heran. Apakah kamu akan berangkat sekarang? Ye Chong mengangguk dan berkata, ya, masih banyak hal yang harus dilakukan. Kalau begitu, apakah kamu akan kembali? Ye Chong berkata, saya pasti akan kembali jika saya punya kesempatan. Xiaosui, kekuatan lampu pemicu jiwa di tubuh Anda telah memberi Anda potensi tak terbatas. Selama Anda mau bekerja keras, Anda pasti akan menjadi seorang petapa yang luar biasa. Qiu Xiaosui mengangguk, saya mengerti. Setelah itu, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Xiaosui dan meninggalkan rumah Qiu Xiaosui. Qiu Xiaosui dengan enggan mengirim Ye Chong ke pintu. Ye Chong dan Qiu Xiaosui mengucapkan selamat tinggal, dan sosok mereka perlahan menghilang di malam hari. Hanya Qiu Xiaosui yang tersisa, tidak mau meninggalkan pintu untuk waktu yang lama. Hati Qiu Xiaosui dipenuhi keengganan, tapi dia tahu bahwa Ye Chong memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dan dia juga akan memulai jalur kultivasinya sendiri. Qiu Xiaosui dengan erat memegang ramuan dan buku rahasia yang diberikan Ye Chong padanya, matanya penuh tekad. Selama kamu berlatih keras, kamu bisa sekuat Ye Chong, dan kemudian kamu bisa menemukannya, Qiu Xiaosui berkata pada dirinya sendiri. Di sisi lain, setelah Ye Chong meninggalkan Qiu Xiaosui, dia meninggalkan kota Nanwang dan menuju utara, bersiap untuk kembali ke desa Xiaoye. Desa Xiaoye adalah tempat impian Ye Chong dimulai. Sekarang dia harus kembali ke sana, mempersiapkan diri, dan kemudian memasuki Hades Kutub Timur. Bersambung.